Halo R91. Selamat berjumpa kembali pada channel ini. Kali ini admin bakalan menyajikan informasi seputar dinamika bakal pasangan calon gubernur di Kalimantan Barat pada Pilkada 2024. Sahabat R91, jelang pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sejumlah figur yang berpotensial, kini saling merancang strategi politiknya untuk membidik kursi nomor 1 di daerah Seribu Sungai itu. Secara normatif, syarat untuk mendapatkan tiket pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Kalbar, terdapat dua opsi, yakni melalui jalur politik atau jalur independen. Jika melalui jalur politik, maka harus diusung oleh partai politik minimal 13 kursi di DPRD setempat. Prosedural itu membuat para petarung politik itu harus menggalang dukungan terhadap elit partai secara intensif dengan cara menunjukkan elektabilitas serta popularitas mereka di masyarakat. Dan jika menggunakan jalur independen, maka harus mendapatkan dukungan minimal 336.578 dukungan KTP. Adapun partai politik yang berhasil meloloskan wakilnya di kursi DPRD tersebut pada pemilu 2024 adalah sebagai berikut. Pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memperoleh alokasi 13 kursi. Perolehan suara tersebut menjadikan Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu sebagai partai pemenang di DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam pemilu 2024. Yang kedua, Partai Nasdem dengan perolehan 10 kursi. Ketiga, Gerindra dengan 9 kursi. Keempat, Golkar dengan 9 kursi. Kelima, Demokrat 6 kursi. Keenam, Partai Amanat Nasional, dengan 5 kursi. Ketujuh, PKB 5 kursi. Kedelapan, Hanura 4 kursi. Kesembilan, PKS 2 kursi. Dan kesepuluh, P3 dengan 2 kursi. Berikut ini deretan figur yang kini tengah digadang-gadang bakal menjadi kandidat dalam pertarungan di Pilkada 2024 di Kalimantan Barat, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sutar Miji merupakan salah satu figur yang berpotensi maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. Salah satu indikatornya adalah hasil survei yang menunjukkan simpatisan publik lebih kepada Sutar Miji di antara dari deretan figur lainnya. Sejumlah partai politik yang menerima berkas pendaftaran Sutar Miji dalam penjaringan bakal calon gubernur, membalas dengan dukungan terhadap Sutar Miji, baik dalam bentuk surat tugas maupun rekomendasi. Pada 14 Maret 2024, Partai Nasdem memberikan kode dukungan jika Sutar Miji akan maju sebagai calon gubernur. Partai Hanura juga telah turut memberikan rekomendasi terhadapnya. Sedangkan Partai Demokrat telah memberikan surat tugas kepada bakal calon gubernur ini. Hanya saja dukungan tersebut belum bisa digaransi sepanjang belum ada keputusan terakhir dari partai politik. Sebab, sistem politik bersifat dinamis. Berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia, Sutar Miji berada di peringkat pertama dengan elektabilitas 48,5%. Kemudian disusul dengan Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat dengan jumlah 30,7%. Berkaitan dengan siapa wakilnya, pria yang akrab disapa Bang Miji ini masih terlihat mesra dengan Ria Norsan sebagai wakil gubernur Kalbar yang mendampinginya pada periode 2018 hingga 2023. Untuk itu, bakal calon gubernur Sutar Miji telah menyatakan bakal pendampingnya tidak lain tidak bukan yakni Ria Norsan. Hal ini menjadikan mereka sebagai bakal pasangan calon petahana. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, bakal pasangan calon ini telah mendaftar di beberapa partai politik, di antaranya Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PDIP. Pria kelahiran Pontianak 29 November 1962 ini mengawali karir politiknya dari anggota DPRD Kota Pontianak periode 1997 hingga 2003. Kemudian menjadi wakil wali kota Pontianak periode 2003 hingga 2008. Setelah itu, ia terpilih menjadi wali kota Pontianak periode 2008 hingga 2013 dan periode 2013 hingga 2018. Terakhir ia menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 hingga 2023. Untuk diketahui, Sutar Miji ini merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Ria Norsan merupakan kader Golkar.
2. Ria Norsan. Ria Norsan adalah salah satu nama figur yang masuk dalam bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Barat. Pasalnya, hasil survei Poltreking Indonesia menunjukkan Ria Norsan memiliki elektabilitas 8,6%. Melihat elektabilitas tersebut, membuat Ria Norsan masuk dalam radar partai politik baik secara internal maupun eksternal. Pria yang dilahirkan di Mempawah pada 17 Desember 1967 itu telah mendapatkan rekomendasi dari partainya sendiri yakni Golkar untuk maju berkompetisi di Pilkada 2024. Karir berpolitik Ria Norsan start dari menjadi Bupati Mempawah periode 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019, selepas masa jabatannya, kemudian dirinya next sebagai orang nomor 2 di Provinsi Kalimantan Timur periode 2018 hingga 2023. Kini ia digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat periode 2024 hingga 2029. Bahkan, beliau telah berkomunikasi terhadap sejumlah elit partai politik untuk menggalang dukungan kursi. Namun, di sisi lain, ia dikabarkan bakal berduet dengan Sutarmiji sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar periode 2024 hingga 2029. 3. Muda Mahendrawan. Muda Mahendrawan adalah salah satu figur publik yang masuk dalam bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Barat. Ia memiliki kans di masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan angka elektabilitas 7,5% dari hasil survei Poltreking Indonesia. Pria kelahiran Pontianak 17 Agustus 1970 ini merupakan Bupati Kuburaya periode 2019 hingga 2024 dan telah digadang-gadang akan berpasangan dengan Suyanto Tanjung selaku Ketua DPD Hanura Kalimantan Barat. Namun, dalam mencari tiket untuk mendaftar di KPU, beliau menempuh jalur independen. Bahkan telah mendaftar di KPU melalui jalur independen atau perseorangan, namun belakangan dirinya menarik berkas di KPU. Beliau akan mendaftar kembali melalui jalur politik. Hal tersebut dilakukannya karena melihat potensi dukungan dari partai politik. Ditanya terkait siapa partai politik yang akan memberikan dukungan untuk diusung sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur muda Tanjung, beliau belum bisa menjawab secara gamblang. Hanya saja dia mengatakan ke publik ada 3 partai politik yang memberikan peluang untuk majunya dia bersama Tanjung. Salah satunya Partai Hanura. 4. Lazarus. Lazarus merupakan salah satu figur terkuat di bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Timur. Figur potensial ini diprediksi bakal menjadi kandidat terkuat menantang bakal paslon sang petahana. Bagaimana tidak, berdasarkan hasil survei Poltreking Indonesia, elektabilitasnya hanya mampu dikalahkan oleh Sutarmiji. Ditambah lagi, secara kapasitas, saat ini Lazarus tercatat sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Barat. Lewat partai tersebut, mampu mengantarkan dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI dan menjabat sebagai Ketua Komisi 5. Kepada publik, Lazarus menyampaikan kesungguhannya untuk maju sebagai calon gubernur dan telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura. Di daerah itu juga kerap ditemukan baleho beliau yang bertebaran di tempat yang strategis. Hanya saja, dirinya belum membocorkan terkait bakal pendampingnya sebagai 02, meskipun dirinya telah mengantongi sejumlah nama bakal pasangannya. 5. Herzaki Mahendra Putra. Herzaki Mahendra Putra juga berpeluang menjadi calon gubernur. Dirinya terjaring dalam bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Barat. Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang tidak menutup kemungkinan akan mengusungnya. Pria ini lahir di Pontianak pada 15 Maret 1979. Saat menempuh tingkat sekolah menengah atas di Taruna Nusantara Magelang, ia satu sekolah dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Demokrat. Saat ini beliau juga didelegasikan oleh AHY menjadi Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat. Menariknya, figur potensial ini berlatar belakang jurnalis. Dalam insan pers yang dia geluti itu, beliau dipercayakan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat tahun 1983 hingga 1988 dan tahun 2000 hingga 2010. 6. Hildi Hamid.
Hildi Hamid merupakan salah satu figur yang diperhitungkan dalam bursa Pilkada 2024 di Kalimantan Barat, meskipun hasil survei Poltreking Indonesia menunjukkan elektabilitasnya hanya 2,5%. Namun pria kelahiran 19 Agustus 1954 ini beroptimis untuk mendapatkan kendaraan politiknya sebagai tiket mendaftar ke KPU. Sebelumnya, ia dikabarkan telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura. Hildi Hamid merupakan mantan Bupati Kayong Utara 2 periode. Beliau juga tercatat sebagai mantan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi Amin. Nah, itulah deretan figur publik di Kalimantan Barat yang berpotensi menjadi calon gubernur periode 2024 hingga 2029. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat R91 mendapatkan notifikasi pada konten kami berikutnya. Terima kasih telah singgah di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.